Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Setirijal sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Kami dari kelompok 3 Pancasila yang akan mempresentasikan bencana mengenai gempa bumi yang ada di Sulawesi Barat dengan memaparkan latar belakangnya, kasus-kasusnya, serta penanganannya. Baik, langsung saja pemaparan materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Kansa Kalaida dengan akhiran NIM 035 akan menjelaskan mengenai latar belakang gempa Sulawesi Barat. Sulawesi merupakan wilayah pertemuan 3 lempeng, yaitu Indonesia, Australia, Eurasia, dan Filipina. Kondisi tersebut menyebabkan sangat rawan terhadap bencana gempa bumi. Sulawesi Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Sulawesi. Ibu kotanya terletak di Mamuju, Kabupaten Mamuju. Luas wilayahnya sekitar 16.796,19 km. Provinsi Sulawesi Barat terletak di antara 118 derajat 43 menit 15 detik sampai 119 derajat 54 menit 3 detik bujur timur dan 0 derajat 12 menit 3 menit 38 detik lintang selatan. Wilayah Sulawesi Barat terdiri dari 69 pulau. Secara topografis, Sulawesi Barat terdiri atas laut dalam, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai informasi gempa bumi. Gempa bumi adalah gejala suatu fisik yang ditandai dengan bergetarnya bumi dengan berbagai intensitas. Gempa bumi dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain akibat peristiwa vulkanik maupun akibat peristiwa tektonik. Peristiwa gempa bumi yang baru saja terjadi pada Pulau Sulawesi, tepatnya di wilayah Mamuju, Sulawesi Barat. Berdasarkan informasi BMKG, gempa bumi terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 01.28 menit 17 detik waktu Indonesia Barat. Lokasi pusat gempa bumi terletak di darat pada koordinat 2,98 derajat lintang selatan dan 118,94 derajat bujur timur dengan magnitudo sebesar 6,2 pada kedalaman 10 km dan berjarak sekitar 35 km selatan kota Mamuju, ibu kota provinsi Sulawesi Barat, dan berjarak sekitar 62,2 km utara kota Majene, ibu kota Kabupaten Majene, provinsi Sulawesi Barat. Sekian dari saya. Kondisi geologi daerah gempa Sulbar. Wilayah yang terletak dengan sumber gempa bumi adalah Kabupaten Majene dan sekitarnya. Wilayah ini merupakan morfologi perbukitan hingga perbukitan terjal, lembah, dan dataran pantai yang tersusun oleh batuan berumur pratersier, tersier, dan endapan kuarter. Sebagian batuan berumur pratersier dan tersier tersebut telah mengalami pelapukan. Endapan kuarter dan batuan berumur pratersier dan tersier yang telah mengalami pelapukan tersebut bersifat urai lunak, lepas, belum kompak, dan memperkuat efek guncangan sehingga rawan guncangan gempa bumi. Selain itu, morfologi terjal yang tertutup oleh batuan berumur pratersier dan tersier yang telah mengalami pelapukan akan berpotensi terjadi gerakan tanah atau longsoran apabila dipicu guncangan gempa bumi kuat di daerah ini. Latar belakang gempa Sulbar. Berdasarkan lokasi pusat gempa bumi, kedalaman, dan data mekanisme sumber dari USGS Amerika Serikat dan GFG Jerman,
maka kejadian gempa bumi tersebut berasosiasi dengan aktivitas sesar aktif di sekitar lokasi pusat gempa bumi berupa sesar naik atau dengan kedudukan N 28 derajat E, dip 21 derajat dan rek 104 derajat atau kedudukan N 351 derajat E, dip 16 derajat dan slip 94 derajat. Jalur sesar naik ini berasosiasi dengan lipatan fault thrust belt yang banyak terdapat di bagian barat Provinsi Sulawesi Barat. Jalur sesar naik ini diperkirakan menurus ke arah darat. Kejadian gempa bumi ini diperkirakan diawali dengan gempa bumi pembuka atau foreshock yang terjadi sebelum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 pukul 13.35 menit 41 detik waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 5,9 skala Richter. Menurut data Badan Geologi, gempa bumi akibat sesar naik di bagian barat Provinsi Sulawesi Barat pernah memicu terjadinya tsunami pada tahun 1928, 1967, 1969, dan 1984. Dari Mamuju sampai Majene Trust kembali mengeluarkan energinya. Akibat dari keluarnya energi tersebut adalah menyebabkan gempa yang signifikan setelah sekian lama tertidur. Kepala BMKG Dwi Korta Karnawati mengingatkan tentang kemungkinan potensi gempa susulan dengan kekuatan yang cukup signifikan. Dikhawatirkan gempa susulan tersebut dapat berpotensi tsunami, karena kondisi batuan sudah diguncang gempa sebelumnya dan sudah rapuh karena pusat gempa di pantai. Hal tersebut mengakibatkan kemungkinan terjadinya longsor di bawah laut yang akibatnya akan menimbulkan tsunami. Berdasarkan data sementara BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hingga Jumat tanggal 15 bulan Januari pukul 2 WIB, ada 34 orang meninggal akibat gempa di Sulawesi Barat dengan rincian 26 orang meninggal di Kabupaten Mamuju dan 8 orang meninggal di Kabupaten Majene. Selain korban jiwa yang banyak tadi, gempa juga menimbulkan kerusakan yang cukup banyak pada rumah warga dan gedung-gedung di Mamuju. Akibatnya banyak rumah-rumah warga dan gedung-gedung yang ambruk akibat bencana gempa tersebut. Berdasarkan catatan BMKG, telah terjadi 3 kejadian serupa yaitu gempa dan tsunami di sekitar Majene pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 11 April 1967, dengan terjadinya gempa dengan magnitudo 6,3 skala Richter di Polewali Mandar yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Lalu kejadian kedua ada pada tanggal 23 Februari tahun 1969 di Majene. Terjadi gempa dengan magnitudo 6,9 skala Richter. Hasilnya gempa tersebut berdampak pada 64 orang yang meninggal dunia, 97 orang luka-luka, dan 1.287 rumah yang rusak di 4 desa. Gempa tersebut juga menimbulkan tsunami setinggi 4 meter di daerah Pelatoang dan 1,5 meter di daerah Parasangga serta Palili. Kejadian ketiga juga terjadi pada tanggal 8 Januari 1984 dengan terjadinya gempa dengan magnitudo 6,7 skala Richter di daerah sekitar Mamuju, namun tidak ada catatan korban jiwa pada saat itu, tapi banyak rumah yang rusak dengan maksimum intensitas 7 mmi. Saya Dwi Melati Putri dengan akhiran NIM 008 akan melanjutkan penjelasan mengenai latar belakang gempa bumi Sulawesi Barat. Dampak gempa bumi Sulawesi Barat berdasarkan estimasi pada tingkat guncangan yang dipublikasikan BMKG muncul warna kuning, yang berarti guncangan gempa mencapai skala intensitas V strip VI MMI yang berpotensi merusak dan jatuhan batu yang menutupi jalan. Skala VI Modified Mercilli Intensity atau MMI berarti getaran gempa dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan warga terkejut dan lari keluar bangunan. Plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak. Kerusakan ringan. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 2,98 lintang selatan dan 118,94 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 6 km arah timur Laut Majene, Sulawesi Barat pada kedalaman 10 km. Sesar naik Mamuju atau Mamuju terus.
Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengingatkan tentang kemungkinan masih ada potensi gempa susulan dengan kekuatan yang cukup signifikan. Dikhawatirkan gempa susulan dapat berpotensi tsunami karena kondisi batuan sudah diguncang gempa sebelumnya dan sudah rapuh karena pusat gempa di pantai, memungkinkan terjadi longsor di bawah laut. Berdasarkan data sementara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, hingga Jumat tanggal 15 bulan 1 pukul 14.00 WIB, 34 orang meninggal akibat gempa di Sulawesi Barat, dengan rincian 26 orang meninggal di Kabupaten Mamuju dan 8 orang di Kabupaten Majene. Indonesia sebagai negara yang rawan akan bencana gempa bumi sudah seharusnya membangun infrastruktur yang memenuhi building kode tahan gempa agar tidak terjadi lagi bencana gempa bumi yang memakan banyak korban jiwa. Walaupun gempa bumi tidak membunuh, tetapi beberapa korban jiwa jatuh akibat tertimpa bangunan-bangunan yang roboh. Oleh karena itu, masyarakat juga harus lebih waspada dan siaga dengan meningkatkan mitigasi bencana, termasuk terhadap kejadian gempa, terlebih lagi gempa yang kuat dan dapat berpotensi tsunami. Pemerintah hendaknya menyiapkan jalur evakuasi bagi warga yang tinggal di tepi pantai dan meningkatkan kesadaran untuk evakuasi mandiri tanpa menunggu sistem peringatan dini. Warga juga harus segera meninggalkan tepi pantai menuju dataran yang lebih tinggi dan aman dari ancaman tsunami. Terima kasih. Dua kali gempa besar mengguncang. Guncangan gempa terjadi cukup lama saat gempa pertama yang bermagnitudo 5,9. BMKG menyatakan bahwa agar masyarakat keluarga panik dan berhamburan keluar mengguncang Majene, Sulawesi Barat, sebaiknya menghindari daerah gunung dan pantai. Sebelumnya gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 mengguncang Majene, Sulawesi Barat. Saya Miranda Aulia Maharani akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya gempa di wilayah Sulawesi Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menjelaskan bahwa gempa yang terjadi di wilayah Majene, Sulawesi Barat merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake yang diakibatkan oleh adanya aktivitas sesar aktif, yaitu sesar naik Mamuju atau Mamuju Thrust. Sesar naik Mamuju ini tercatat memiliki target magnitudo sebesar 7,0 dengan laju geser 2 mm per tahun, sehingga sesar ini harus diwaspadai karena akan memicu gempa yang kuat. Selanjutnya, wilayah ini merupakan morfologi perbukitan yang terjal, lembah, dan dataran pantai yang tersusun oleh batuan berumur pratersier. Sebagian batuan berumur ini telah mengalami pelapukan. Endapan kuarter dan batuan berumur pratersier dan tersier yang telah mengalami pelapukan bersifat urai, lunak, dan memperkuat efek guncangan. Oleh karena itu, wilayah ini rawan guncangan gempa bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Noval Ardiansyah akan menjelaskan tentang timeline kejadian gempa bumi di wilayah Sulawesi Barat. Menurut data BMKG yang saya kutip, gempa bumi yang ada di wilayah Sulawesi Barat tersebut itu terjadi pada hari Kamis 14 Januari 2021 sampai dengan hari Jumat 15 Januari 2021. Gempa bumi itu terjadi beberapa kali, yaitu 47 kali. Gempa bumi pertama itu terjadi pada tanggal 14 Januari 2021. Nah, itu terjadi beberapa kali, yaitu 28 kali gempa tektonik. Nah, kemudian disusul pada hari Jumat 15 Januari 2021, yaitu yang terjadi selama 47 kali. Nah, gempa tersebut pertama kali itu berkekuatan 2,2 skala Richter. Nah, dan kemudian disusul sampai dengan
15 Januari, kemudian di total yaitu 47 kali. Nah, itu yang akhirnya gempa tersebut terjadi sampai dengan berkekuatan 6 skala Richter. Maka terus gempa tektonik itu terjadi pada hari Kamis 14 Januari 2021, tepatnya pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah sampai dengan 15 Januari 2021 dini hari. Nah, gempa tektonik yang terjadi di wilayah Sulawesi Barat itu terjadi secara bertahap, yaitu dari 2 skala Richter sampai dengan 6 skala Richter. Nah, itu pada gempa kekuatan 2 skala Richter itu terjadi sebanyak 28 kali gempa. Kemudian disusul 3 sampai 4 skala Richter yang terjadi sebanyak 13 kali. Lalu disusul lagi dengan kekuatan 4 sampai 5 skala Richter yang terjadi sebanyak 3 kali. Dan kemudian gempa tersebut disusul lagi yaitu dengan kekuatan 5 sampai 6 skala Richter yang terjadi 2 kali. Dan untuk yang terakhir kalinya itu yaitu selama 1 kali yaitu 6 skala Richter. Nah, menurut data BMKG itu gempa tersebut berpusat di timur laut Majene dengan kedalaman 10 km dan gempa itu tidak berpotensi tsunami. Walaupun tidak berpotensi tsunami, nah itu para warga dan masyarakat itu mengalami huru-hara, yaitu gempa tersebut mengakibatkan sejumlah warga panik, terus ketakutan, terus sejumlah rumah dan bangunan roboh serta menimbulkan banyak korban jiwa. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Siti Rizviana Fahrur Rahman dengan NIM akhir 022 akan menjelaskan tentang kerusakan korban jiwa. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat korban jiwa akibat gempa di Kabupaten Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat sebanyak 105 orang. Baik, kemudian ada 3 orang dinyatakan hilang, 6.489 orang luka-luka. Korban luka-luka itu masih terus dilakukan oleh para anggota militer. Jumlah tersebut merupakan angka kumulatif luka ringan hingga berat akibat gempa. Selanjutnya yaitu 105 orang dinyatakan meninggal dunia, 19 orang selamat. Dan data penanganan korban terakhir tercatat 57 pasien penyakit dalam, 8 pasien anak-anak, 6 pasien bedah umum, 4 pasien ortopedik, 3 pasien mata, dan 3 pasien THT. BNPB juga mendukung pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh personel TNI dan memastikan pelayanan pasien COVID-19 dan pasien umum berjalan dengan baik. Selanjutnya, tercatat 92.075 orang masih mengungsi di Kabupaten Polewati Mandar, berjumlah 5.433 orang. Mereka tersebar di 110 titik pengungsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zakri. Saya akan menjelaskan tentang kerugian material. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat total kerugian akibat bencana gempa bumi di Sulawesi Barat pertanggal 26 Januari 2021 mencapai 829,1 miliar. Total tersebut teridentifikasi untuk wilayah Kabupaten Mamuju dan Majene di Provinsi Sulawesi Barat. Total kerusakan dan kerugian di Majene mencapai 449,8 miliar. Angka tersebut dinilai dari sektor pemukiman sebesar 365,3 miliar, sosial 76,9 miliar, ekonomi 5,13 miliar, lintas sektor 2,1 miliar, dan infrastruktur 235 juta. Data kerusakan di Majene meliputi rumah sebanyak 4.122 unit, fasilitas ekonomi dan perkantoran 32 unit, fasilitas kesehatan 17 unit, dan kantor militer 1 unit. Sementara itu, di Mamuju total nilai kerusakan dan kerugian mencapai 379,3 miliar.
Perinciannya, permukiman sebanyak 270,1 miliar, ekonomi 50,4 miliar, lintas sektor 39,9 miliar, sosial 17,4 miliar, dan infrastruktur 1,3 miliar. Data kerusakan di Mamuju antara lain rumah sebanyak 3.741 unit, fasilitas kesehatan 5 unit, jembatan 3 unit, pelabuhan 1 unit, minimarket 1 unit, perkantoran 1 unit, dan hotel 1 unit. Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), turut membantu dalam aksi penanganan gempa bumi di Sulawesi Barat. Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono meminta agar bergerak cepat dalam menangani aksi ini dengan melibatkan balai-balai teknis di lingkungan PUPR. Basuki juga meminta untuk mengerahkan baik dari masyarakat, pemerintah, dan swasta. Sebagai upaya penanganan, Menteri PUPR mengerahkan alat-alat berat untuk mengangkat sisa-sisa puing dari bekas kejadian. Alat-alat berat yang dikerahkan yaitu berupa 9 ekskavator, 1 unit tronton, 1 unit dozer, dan 5 truk, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah PUPR mengerahkan sarana dan prasarana seperti air bersih dan sanitasi bagi pengungsi dan masyarakat terdampak, yang mencangkup 6 untuk mobil tangki air bersih, 30 untuk tangki air bersih, 1 toilet, dan 10 tenda darurat. Langkah selanjutnya adalah audit kerusakan bangunan dan infrastruktur seperti kantor pemerintah, sekolah, tempat ibadah, pasar, dan infrastruktur lainnya. Hasil audit akan menjadi data untuk program penanganan, rehabilitasi, dan rekonstruksi untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Sulawesi Barat. Tak hanya PUPR, Basarnas, BNPB, Polri, TNI, dan Kementerian Sosial juga bergerak memberikan bantuan kepada korban bencana. Begitupun juga dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Gerak cepat pemerintah ini sejalan dengan arahan Presiden Insinyur Joko Widodo yang memastikan bahwa pemerintah ikut andil dalam di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan bantuannya kepada korban yang terdampak bencana di Sulawesi Barat. Sementara itu dilakukan pembersihan reruntuhan rumah akibat gempa bumi. Data BNPB tanggal 26 Januari 2021 pukul 8 malam, Menteri PUPR membantu mengerahkan alat-alat besar yang dimana mereka tidak hanya mengangkat puing-puing bekas reruntuhan rumah, tetapi juga mengantisipasi longsor yang berada di lokasi Majene dan Mamuju. Alat berat menyelesaikan 19 reruntuhan rumah warga. Proses pengerjaan 3 rumah dan diagendakan 2 rumah dalam tahap selanjutnya. Menurut BPBD, korban bencana membutuhkan bahan pangan, tikar, selimut, terpal, dan pelayanan medis. Relawan lembaga medis dan kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee, Dr. Spesialis Ortopedi Mars, Dr. Zeki Eko Triwayudi mengatakan kondisi geografis di lokasi bencana gempa bumi Sulawesi Barat menghambat proses penanganan korban. Akses susah dijangkau karena macet dan beberapa areal jalan tertimbun longsor, termasuk kontur wilayah yang berbukit sehingga menjadi kendala di lapangan, katanya. Saat diskusi daring dengan tema risiko COVID-19 pada penanggulangan bencana gempa Sulbar yang dipantau di Jakarta Minggu 24 Januari 2021. Selain kondisi geografis, Mercy juga menemukan kendala lain, yakni banyak pasien dengan kasus ortopedi atau korban gempa lainnya menolak dibawa berobat ke rumah sakit. Beberapa alasan penolakan tersebut diantaranya korban khawatir jika dirujuk ke rumah sakit akan ditetapkan sebagai pasien COVID-19. Dalam perkembangan berbeda, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau disingkat BNPB menjadwalkan perpanjangan masa tanggap darurat untuk status penanganan bencana di Kabupaten Mamuju dan Majene.
Provinsi Sulawesi Barat. Selama 2 pekan setelah berakhir pada 28 Januari 2021, arahan Kepala BNPB untuk status tanggap darurat diperpanjang selama 2 pekan, kata Rifai. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB di Mamuju, Sabtu, Rifai menyatakan walaupun proses evakuasi sudah selesai, namun alasan perpanjangan itu terlihat dari penanganan pengungsi, persoalan kesehatan, hingga permasalahan teknis yang masih perlu ditangani selama masa tanggap darurat. Statusnya menjadi tanggap darurat menuju pemulihan, ujar Rifai. Hingga Sabtu 23 Januari, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Sulawesi Barat melaporkan sebanyak 89.624 warga Kabupaten Mamuju dan Majene masih mengungsi pasca bencana gempa yang melanda wilayah itu. Tercatat jumlah korban meninggal dunia sebanyak 91 jiwa, 3 orang dinyatakan hilang di Kabupaten Majene dan 2 orang meninggal di pengungsian. 320 jiwa dengan luka sangat berat yang saat ini dirawat di sejumlah rumah sakit. 426 jiwa luka berat, 240 jiwa luka sedang, dan 2.703 jiwa mengalami luka ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Faiza dengan akhiran NIM 043 ingin menjelaskan tentang penanganan bencana dari gerakan mahasiswa. Perlu diketahui bahwa ada 50 lembaga badan eksekutif, mahasiswa atau BEM, dan komunitas asal Sulawesi Selatan yang diinisiasi oleh Komunitas Kesehatan Makassar melakukan kegiatan kemanusiaan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mereka namakan sebagai kolaborasi kebaikan peduli gempa Sulawesi Barat. Ketua Umum Komunitas Kesehatan Makassar, Muhammad Arfah, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pembukaan donasi untuk korban gempa bumi Majene dan Mamuju sejak 15 Januari hingga 4 Februari kemarin. Total yang didapatkan liputan6.com Senin 8 Februari 2021. Arpa juga menambahkan bahwa kegiatan tahap pertama ini mereka melaksanakan pada tanggal 21 sampai 24 Januari dan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 9 Februari. Tidak hanya bantuan logistik yang disalurkan, mereka juga mendirikan posko kesehatan dan secara door-to-door ke rumah warga untuk memeriksa warga secara cuma-cuma. Sejarah telah membuktikan bahwa dengan bersatu bersama-sama kita bisa mengatasi segala rintangan, ujar Arfah. Sedangkan Daud sebagai salah seorang korban gempa bumi di Desa Ahu Mamuju merasa sangat bersyukur atas kegiatan yang dilakukan oleh 50 lebih BEM dan komunitas ini. Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu warga di desanya yang jauh dari pusat kota Mamuju, namun terdampak parah karena berada dekat dengan pusat gempa. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penanganan bencana dari Kemendikbud dalam segi pendidikan. Gempa bumi yang mengguncang Provinsi Sulawesi Barat sejak Kamis 14 Januari lalu tentu telah berdampak kepada 1.203 satuan pendidikan, 192.027 peserta didik, serta 16.620 pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, menanggapi kejadian ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya tidak tinggal diam dan mereka langsung merespon cepat penanganan bencana dengan melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, Kemendikbud bersama Kementerian Agama, Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana atau yang disingkat SPAB, UNICEF, dan Klaster Nasional Pendidikan mereka berkolaborasi mengelola pos pendidikan di Sulawesi Barat. Nah, tugas mereka itu apa sih? Jadi tugas mereka itu adalah melakukan sebuah kajian cepat terhadap dampak dan kebutuhan masyarakat, menyusun rencana tanggap darurat, serta mengelola data dan informasi seputar bencana. Dan yang kedua, mengelola bantuan seperti melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi bagi bantuan bagi pendidikan, tenaga didik, dan peserta didik tentunya. Selanjutnya, pos pendidikan yang diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat itu juga menjadi penanganan darurat gempa bumi di bidang pendidikan. Pos ini akan menginduk kepada posko utama. Posko utamanya itu adalah tentang penanganan darurat bencana gempa bumi di Sulawesi Barat. Jadi tentang pendidikan itu menginduk kepada posko utama. Nah, selain itu
Kemendikbud juga telah membuka 2 posko lainnya. Posko yang pertama itu bertempat di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat atau yang disingkat BP PAUD Dikmas. Dan itu terletak di Kabupaten Mamuju. Selanjutnya, posko yang kedua berada di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP di Kabupaten Majene. Nah, pada tahap selanjutnya, Kemendikbud berencana akan memberikan bantuan yang berkaitan dengan aspek psikososial, yaitu pengadaan sekolah darurat. Nah, bantuan tersebut mencakup penyediaan sarana pembelajaran, pelatihan dan peningkatan kapasitas serta ada juga personel untuk mendukung sebuah penyelenggaraan pembelajaran darurat. Nah, menurut saya penanganan gempa bumi yang bergerak melalui bidang pendidikan ini dapat dikatakan sangat penting bagi generasi calon penerus bangsa, bagi pemerintah dan bagi masyarakat karena mereka tidak ingin anak-anak yang masih harus bersekolah terkena dampak yang sangat besar bagi mental mereka, bagi psikologis mereka, atau bahkan bagi intelektual mereka di kedepannya. Nah, maka dari itu mereka tidak ingin apabila mereka itu putus sekolah sebelum bersekolah wajib minimal selama 12 tahun sampai mereka duduk di bangku sekolah menengah atas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penanganan bencana dari masyarakat. Belajar dari dampak gempa bumi yang melanda Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat pada 15 Januari 2021, pemerintah lokal mendorong penduduk untuk membangun kembali rumah dengan menggunakan material bangunan dari kayu dan bambu yang ramah gempa. Pasca gempa bumi mulai tumbuh kesadaran warga di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat untuk kembali ke kearifan lokal dengan membangun kembali tempat tinggal mereka yang rusak akibat gempa menggunakan bahan material dari kayu. Bupati Mamuju, Siti Sutinah Suhardi, mengatakan kearifan lokal masa lalu warga di daerah itu yaitu mendirikan bangunan rumah panggung yang terbuat dari kayu. Namun, seiring perkembangan zaman, model rumah panggung ditinggalkan karena tidak seindah bangunan rumah beton. Gempa bumi yang berkekuatan 6,2 skala Richter yang mengguncang Mamuju dan Majene di Sulawesi Barat menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 109 jiwa. Berdasarkan laporan BNPB per 15 Maret 2021, dampak gempa di Sulawesi Barat menyebabkan kerusakan bangunan sektor permukiman sebanyak 15.522 unit. Di Kabupaten Mamuju, rumah rusak berat sebanyak 2.054 unit, rusak sedang sebanyak 3.843 unit, dan rusak ringan sebanyak 5.526 unit. Susanto Samsudin, National Direction Habitat for Humanity Indonesia, menilai pasca bencana di Mamuju juga perlu dilakukan kegiatan pelatihan mitigasi bencana kepada masyarakat agar mendirikan rumah yang ramah gempa. Di beberapa daerah tertentu yang rawan gempa, ada kearifan lokal masyarakat yang mendirikan rumah menggunakan material fleksibel seperti kayu dan bambu yang tidak mudah roboh saat diguncang gempa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baru-baru ini terjadi gempa di wilayah Sulawesi Barat. Secara topografis, Sulbar terdiri atas laut dalam, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Berdasarkan lokasi pusat gempa bumi, kedalaman dan data mekanisme sumber dari USGS Amerika Serikat dan GFZ Jerman, gempa bumi tersebut berasosiasi dengan aktivitas sesar aktif di sekitar lokasi pusat gempa bumi berupa sesar naik. Akibatnya, cukup sering terjadi gempa bumi di Sulbar. Gempa tersebut terjadi pada tahun 14-15 Januari 2021 yang berguncang sebanyak 47 kali, sehingga korban yang tewas sebanyak 105 orang dan total kerugian sebesar 829,1 miliar.
Banyak pihak yang siaga untuk menangani kasus ini, diantaranya adalah dari pemerintah, organisasi penanggulangannya bencana, gerakan mahasiswa, Kemendikbud dalam membantu pendidikan, serta dari masyarakat luas. Saran, bencana akan terjadi dimanapun dan kapanpun, terlebih untuk daerah Indonesia yang rawan bencana. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan seluruh warga Indonesia untuk lebih waspada dan mempersiapkan tindakan apa yang harus mereka lakukan saat terjadi bencana, serta memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita juga bisa untuk meringankan tangan dalam membantu korban bencana alam, baik secara material maupun non-material, dengan cara mendoakan mereka. Ya, terima kasih. Masih ada kekurangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.